Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat, rahayu. Rekan-rekan media, pada sore hari ini kami akan memberikan beberapa update ya terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada tata niaga komoditas timah tahun 2015 sampai tahun 2022. Yang pertama, bahwa kami sampaikan hari ini jaksa penyidik pada jajaran Jampitsus memanggil 3 orang sebagai saksi, ya, yaitu saudara HS, saudara ASQ dan SPT, sehingga jumlah saksi yang sudah diperiksa sebanyak 195 orang. Pemeriksaan terhadap ketiga orang saksi ini oleh penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait soal keterlibatan saudara SPT dalam perkara ini, sehingga setelah dilakukan gelar perkara maka penyidik berketetapan menetapkan SPT sebagai tersangka, sehingga sampai saat ini dalam perkara timah sudah ada 23 tersangka, termasuk obstruction of justice yang sudah disidangkan di Pangkal Pinang. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka saudara SPT diperiksa sebagai tersangka dan sesuai dengan hukum acara kita pada pasal 21 KUHP, berdasarkan alasan-alasan objektif dan alasan-alasan subjektif terkait dengan penanganan perkara ini, maka saudara atau tersangka SPT dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Peranan dari SPT sebagai PLT, Kepala Dinas SDM pada Provinsi Bangka Belitung Januari 2020 sampai Juni 2020 melakukan persengkongkolan terhadap berbagai pihak dalam rangka penyusunan RKAB, rencana kerja anggaran dan biaya dan belanja, ya, dan juga tidak melakukan pengawasan, evaluasi terhadap RKAB yang diusulkan. Ini soal update yang pertama, ya. Kemudian update yang kedua soal penanganan perkara timah juga, bahwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, tepatnya Selasa, ya, 13 Agustus 2024 telah melimpahkan 3 berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu atas nama H, ya, kemudian terdakwa S dan terdakwa RA. Terhadap terdakwa S dan H itu didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang Tipikor, ya, 3199 junto 20 2001, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana, dan juga tindak pidana pencucian uang
sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan untuk terdakwa RA dipersangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang Tipikor, ya. Sehingga dengan pelimpahan ini maka kita harapkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Pusat akan menerbitkan penetapan dan menentukan jadwal persidangan, ya. Nah, sedangkan update yang ketiga bahwa barangkali teman-teman media juga yang sudah ketahui bahwa besok akan digelar persidangan perdana terkait dengan perkara atas nama Harvey Muiz, ya, yang akan digelar di Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita harapkan bahwa melalui media, teman-teman media bisa melakukan peliputan untuk melihat, ya, secara terang benderang bagaimana proses berjalannya perkara ini, ya. Saya kira teman-teman media itu yang bisa kami sampaikan update terkait dengan perkara timah, ya, 3 hal update yang sudah kami sampaikan.